kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dan saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama. Sekali lagi, Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang benar-benar memberi kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun sebelum dia bertobat, dia menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Kematian Stefanus dia ada juga pada waktu itu. Tetapi pada waktu dia berjalan menuju ke Damsyik, Tuhan memanggil dia. Dan sempat dia tidak melihat, dalam arti kata buta, selama 3 hari 3 malam. Dan di dalam kebutaannya itu, dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Lalu Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, di mana di sana ada Saul atau Saulus sebelum menjadi Paulus. Tapi Ananias sebenarnya segan untuk menuruti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, karena dia tahu persis siapa ini Saul, siapa ini Saulus sebelum menjadi Paulus. Betapa kejamnya terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi apa kata Tuhan kalau kita perhatikan di dalam Kisah pasal yang ke-9, bahwa dia akan menjadi alat bagiku, kata Tuhan kepada Ananias di dalam Kisah pasal yang ke-9. Coba kita baca dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi sebab sabda Tuhan kepadanya. Sabda Tuhan kepada Ananias, Pergilah engkau, karena ialah suatu alat yang terpilih bagiku. Dia, Paulus, adalah satu alat yang terpilih bagiku, kata Tuhan. Akan memasyurkan namaku kepada segala orang kafir. Akan memasyurkan namaku kepada segala orang kafir. Dan raja-raja dan Bani Israel. Ayat 16. Karena aku ini akan menunjukkan kepadanya. Aku ini akan menunjukkan kepadanya. Beberapa banyak sengsara wajib dirasainya kelak. Beberapa banyak sengsara wajib, dikatakan di sini, dirasainya kelak oleh sebab namaku. Dan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan Paulus, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita baca apa yang dia daftarkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 28, berbagai macam pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh Paulus di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebab itu apabila kita diperhadapkan dengan penderitaan, apabila kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan tubuh ini, jangan kita merasa siap. Contohilah akan Rasul Paulus. Dia tidak mengindahkan nyawanya berharga. Bayangkan apa yang dikatakan dalam Kisah 20 ayatnya yang ke-24. Dia tidak sayang diri, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengindahkan nyawanya berharga, asalkan dia dapat menjalankan tanggung jawabnya, jawatan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya.
Kisah 20 ayat 24. Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diri. Sekali-kali aku tidak mengindahkan nyawaku berharga terhadap diriku. Asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan. Asalkan dapat aku menjalani jalan tanggungan dan jawatan Yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus. yang aku telah peroleh dari Tuhan Yesus. Yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Yaitu di dalam menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Jadi kita perhatikan di dalam dia melayani, sekali lagi tidak mengindahkan nyawanya berharga kepada dirinya. Sekali lagi dalam arti kata, dia tidak sayang diri. Meskipun penderitaan, meskipun tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Apalagi jawatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Dari 5 jawatan Tuhan, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru Agama, ada 3 jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sampai 2 kali dia perkenalkan diri bahwa dia adalah Rasul, dia adalah Penginjil, dia adalah Guru. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7. Ketujuh, maka bagi hal itulah aku ini ditetapkan menjadi pemberita. Bagi hal itu aku ditetapkan menjadi pemberita atau penginjil. Dan Rasul, Rasul. aku mengatakan yang sungguh aku tidak berdusta. Aku mengatakan yang sungguh aku tidak berdusta. Dan menjadi guru bagi orang kafir. Guru bagi orang kafir. Dari hal iman dan yang benar itu. 2 Timotius 1 ayat 11. Yang ke-11, maka bagi hal itulah aku ini ditetapkan menjadi pemberita. Pemberita, penginjil. Dan Rasul, Rasul. dan guru. Dan guru. Jadi 2 kali dia mengungkapkan itu kepada anak didiknya Timotius. Dia sebagai Rasul, dia sebagai penginjil, dan dia sebagai guru. Jadi di dalam menyempurnakan jawatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya, betapa luar biasa tanggung jawab yang dibebankan kepada Paulus di dalam menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Dan tidak ada yang dia sembunyikan. Apa yang dia terima daripada Tuhan dalam Kisah 20 ayat yang ke-27. 27, karena tiada kusembunyikan apa-apa. Tiada kusembunyikan apa-apa. Melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak. Melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. Apa yang diterima oleh Paulus dari Tuhan, itu yang dia sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita tidak bisa sangkali bahwa Paulus pernah berguru pada guru besar, yaitu Gamaliel namanya. Tapi bukan itu yang dia sampaikan. Sebab itu tanggung jawab besar yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai dia harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa firman Tuhan yang dia sampaikan, Injil yang dia sampaikan, bukan pendapatan manusia, bukan ia pelajari dari manusia, tetapi wahyu daripada Yesus Kristus. Jadi salah satu sidang jemaat di mana Paulus harus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galati. Galati 1 ayat 11-12. Yang ke-11, karena aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara. Aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara. Aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara. Bahwa Injil yang telah kuberitakan itu. Injil yang telah kuberitakan kepada jemaat Galatia itu. Bukanlah pendapatan manusia. Bukan pendapatan manusia. Karena bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia. Bukan ia sudah menerima dari manusia. Dan bukannya pula ia itu kupelajari. Bukan Paulus pelajari. Melainkan oleh wahyu daripada Yesus Melainkan Kristus. wahyu daripada Yesus Kristus. Kenapa sampai Paulus mengungkapkan akan hal ini? Karena ternyata jemaat yang ada di Galatia, yang tadinya sudah menerima pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tapi mereka terpengaruh dengan Injil lain. Dan ini juga menjadi peringatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara yang telah menerima firman yang diwahyukan. Bukan lagi firman, wahyu firman penambahan Alkitab, tapi wahyu pengajaran. Jangan sampai kita jadi seperti jemaat yang ada di Galatia. Mereka terpengaruh karena memang ada orang-orang
yang mempengaruhi akan kehidupan mereka. Kita perhatikan Galati 1 ayat 6. Yang keenam, aku heran Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia. kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia, yaitu Kristus, Yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus. yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus Kepada satu Injil yang berlainan. kepada satu Injil yang berlainan. Sampai di situ. Jadi ada Injil lain yang sebenarnya dalam ayat selanjutnya itu bukan Injil, tapi ada orang yang mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia ini sehingga mereka terpengaruh dengan Injil lain. Sekali lagi, itu bukan Injil. Ayat selanjutnya, Ayat yang ketujuh, padahal yang lain itu bukannya Injil. padahal yang lain itu bukannya Injil. Tetapi ada setengah orang mengharukan kamu. Ada setengah orang yang mengharukan sehingga mereka terpengaruh dengan Injil yang lain itu. Dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Menyungsangkan, bahasa medis sungsang artinya terbalik. Jadi memutarbalikkan firman Tuhan pakai Alkitab, tetapi di dalam penguraiannya sudah bertentangan dengan pengertian rohani yang sebenarnya. Sebab itu sekali lagi, tanggung jawab Paulus terhadap jemaat yang ada di Galatia ini. Dia tidak mau apa yang dia kerjakan itu menjadi sia-sia. Karena kalau jemaat Galatia tidak kembali kepada firman Tuhan yang sesungguhnya, sia-sia akan usaha dan pekerjaan Paulus. Sebab itu ada kekhawatirannya. Dalam Galatia pasalnya yang keempat, maksud saya ayat 11. Kekhawatiran Paulus terhadap jemaat yang ada di Galatia. Yang ke-11, maka khawatirlah aku akan kamu. Khawatirlah aku akan kamu. Kalau kelelahanku kepada kamu menjadi sia-sia. Kalau kelelahanku kepada kamu menjadi sia-sia. Ada kekhawatiran Paulus terhadap jemaat yang ada di Galatia. Kalau mereka terus-terus terpengaruh dengan Injil lain, tidak mau kembali kepada Injil yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga dalam pasal sebelumnya juga dia ingatkan, adakah kamu sebegitu bodoh? Dimulai dengan roh, diakhiri dengan perihal duniawi. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebegitu bodoh? Adakah kamu sebegitu bodoh? Sedang kamu sudah mulai dengan roh. Kamu sudah mulai dengan roh. Sekarang kamu hendak menyudahkan atas peri duniawi. Kamu menyudahkan dengan peri duniawi. Dan ini juga datang memperingatkan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan-jangan kita sudah dimulai dengan roh, akhirnya kita sudahkan dengan perihal duniawi. Dalam arti kata, jangan sampai dunia ini mengalahkan iman kita. Tapi justru sebaliknya, kitalah yang mengalahkan dunia ini. Iman yang ada, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, mengalahkan dunia dalam arti kata. Bagaimana kehidupan Paulus? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Suatu hal yang luar biasa. Dan ini juga perlu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan rohani kita seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yahya 3 ayat 30. Biarlah dia yang bertambah-tambah dan aku ini yang berkurang-kurang. Dalam pengertian rohaninya, biarlah karakter Kristus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Kemanusiaan kita semakin hari semakin berkurang. 30. Patutlah ia makin bertambah. Patutlah Kristus yang makin bertambah. Tetapi aku ini makin kurang. Tetapi aku makin kurang. Sekali lagi, biarlah karakter Kristus itu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Salah satu karakter Kristus, yaitu dia dapat mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bayangkan orang yang sementara menyakiti dia, orang yang sementara menyiksa dia, dia doakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang diperbuatnya. Sehingga Tuhan Yesus katakanlah Matius 5 ayat 44-45.
Kamu sudah mendengar, kasihilah temanmu, bencilah seterumu. Tapi aku berkata, apa yang Tuhan katakan? Untuk jelasnya kita baca Matius 5, 44, 45. 43. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu Hendaklah engkau mengasihi temanmu, dan membenci seterumu. membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu, Tapi Tuhan Yesus berkata kepada bapak ibu saya dan saudara saat ini, kasihilah akan seterumu kasihilah akan seterumu. dan doakan orang yang menganiayakan kamu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Orang dapat melakukan ini kalau dia dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 Ayat ke-12. ya. Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai di situ. Jadi kita lihat, ampunilah. Karena kalau kita tidak mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga tidak juga akan mengampuni. Memang firman Tuhan berkata, dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat roh. Seperti dalam Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, bahwa segala dosa orang dan hujatnya pun akan diampuni. dosa dan hujatnya dapat diampuni. Tetapi menghujat roh itu tiada akan diampuni. Menghujat roh tidak dapat diampuni. Bukan hanya menghujat roh yang tidak dapat diampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita juga tidak diampuni. Memang secara manusia kadang-kala berat untuk kita lakukan akan hal itu. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi berkata dalam penjelasannya tadi di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kembali dijelaskan. Tadi ayat 12, sekarang ayat 15. Matius 6. Ayat yang ke-15. Tetapi jikalau tiada kamu mengampuni kesalahan orang, Tetapi jikalau tiada kamu mengampuni kesalahan orang, niscaya Bapamu pun tiada akan mengampuni kesalahan kamu. niscaya Bapamu pun tiada akan mengampuni kesalahan orang, kesalahan kamu. Jadi bukan hanya menghujat roh yang tidak dapat diampuni, yaitu kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Tentunya ini ada pada Paulus. Dia dapat mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Sebab itu dia berani berkata dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang kedua. 1 Korintus 11 ayat 1. Turutlah teladanku seperti aku telah menurut teladan Kristus. Pertama, hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Jadi kita lihat, turutlah teladanku kata Paulus, seperti aku menurut teladan Kristus. Firman Tuhan ini juga datang di dalam kehidupan kita. Jangan kita berbangga sudah menerima Injil yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus waspada. Sebagaimana kekhawatiran Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia ini, supaya usahanya menjadi sia-sia. Demikian juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada satu kecemburuan rohani Paulus terhadap jemaat Korintus yang telah dia bangun dengan pengajaran rasul dan nabi, atau dengan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Saudara, sekali lagi kecemburuan Paulus terhadap jemaat yang dibangunnya, yaitu jemaat Korintus, dengan cemburuan ilahi.
Tapi akhirnya dia katakan ada kekhawatirannya juga sebagai manusia. Dia khawatir jangan sampai jemaat yang ada di Korintus ini seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Untuk jelasnya kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu kecemburuan ilahi. Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Sebab aku sudah tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Hendak memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Akan tetapi aku takut kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya. Aku takut jangan-jangan seperti Hawa ular memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu. Rusak pikiranmu. Dan renggang daripada tulus ikhlas. Renggang daripada tulus ikhlas. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Kesucian. Jadi kita lihat bagaimana cara kuasa kegelapan untuk merenggangkan, membuat jarak kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita melekat kepada Kristus. Karena satu hal yang luar biasa kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi iblis berusaha untuk merenggangkan. Salah satu caranya dia tidak membuat kita. Dia buat kita untuk tidak ada kesukaan beribadah. Itu cara kuasa kegelapan untuk merenggangkan kita dengan Kristus. Tidak ada kesukaan untuk berdoa. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengajak kepada kita supaya ada kesukaan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena satu hal yang luar biasa kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Paulus katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17, bahasa ABG, melengket kayak perangko. Begitu juga dengan kita, biarlah kita melekat seperti perangko kepada Kristus. Coba Ayat yang ke-17, tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan menjadi satu roh. menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi satu hal yang luar biasa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Seperti dia mendoakan orang yang menganiayakan dia. Karena secara manusia, orang yang sudah mengecewakan kita, orang yang sudah menyakiti kita, masa kita mau doakan? Masa kita mau mengasihi orang yang menganiaya kita? Tapi itulah firman. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya kita mampu untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Paulus katakan dalam ayat ini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Satu hal yang luar biasa pengakuannya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mati tidak menjadi masalah di dalam kehidupannya. Karena bagi banyak orang, mati merupakan satu momok yang menakutkan. Padahal sebenarnya mati itu adalah satu keuntungan. Kalau kita sudah hidup dengan Tuhan, kata Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-21. 21, karena kepadaku hidup itu Kristus dan mati itu untung. Kepadaku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus pengertiannya. Kalau kita berkata hidup untuk Kristus, seperti kata Paulus, berarti hidup untuk melayani. Karena Tuhan Yesus berkata kepada dirinya, adapun anak manusia itu menunjukkan kepada dirinya, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Coba Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani. Karena anak manusia pun menunjukkan kepada dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukannya datang supaya dilayani, Melainkan supaya melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Memberikan nyawanya menjadi tebusan kepada orang banyak. Jadi kita perhatikan sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia bukannya datang supaya dilayani, melainkan supaya melayani.
Kalau Paulus berkata hidup untuk Kristus, berarti hidup untuk melayani. Dan biarlah prinsip ini juga ada di dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan melayani, sidang jemaat melayani. Tentunya kita sudah tahu porsi kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Dan sekali lagi, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Dan kematian bukan menjadi suatu kerugian, tetapi merupakan satu keuntungan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi satu keuntungan orang yang hidup dengan Tuhan. Sebab itu, kepada jemaat yang ada di Roma 14 ayat 8, di sana dikatakan kalau kita hidup, hidup untuk Kristus. Kalau kita mati, mati untuk Kristus. Sebab itu jikalau kita hidup untuk Kristus. Kita mati untuk Kristus. Roma 14 ayat 8. Karena jikalau kita hidup, kita hidup bagi Tuhan. Atau jikalau kita mati, kita mati bagi Tuhan. Sebab itu jikalau kita hidup atau mati sekalipun, kita ini milik Tuhan. Kita yang menjadi milik Tuhan, hidup atau mati adalah milik Tuhan. Kematian bukan suatu momok yang menakutkan, tetapi firman Tuhan katakan suatu kebahagiaan. Jadi kematian bagi orang yang percaya jangan kita katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Satu kesalahan yang fatal. Sehingga orang yang tidak banyak orang yang mencari Tuhan sebenarnya mengerti segala perkara. Tapi kenapa kita harus berkata? Saya kurang tahu siapa pengarang lagu itu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Sedangkan Amsal 28 ayat 5, orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Karena perkara itu Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mati atau hidup tidak menjadi persoalan asalkan kita di dalam Tuhan. Karena kematian itu hanya dua. Mati di dalam Tuhan, kebahagiaan. Mati di luar Tuhan, sengsara. Kekal selama-lamanya. Dan itu ditentukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Sebab itu, untuk mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya di dalam kesenangan yang bahasa Alkitabnya hidup, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7:13-14, bahwa ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita. Dan ini merupakan pilihan. Sempit, hidup. Hidup di sini berbicara tentang kekal di dalam kesenangan. Lebar, binasa. Binasa bukan habis perkara. Kekal di dalam penderitaan. Sekali lagi pilihan ini diperhadapkan kepada kita. Sebab itu ada seorang yang bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, usahakanlah dirimu masuk pada pintu yang sempit. Setelah didengar itu Bapak Ibu Saudara, kita baca Matius pasal 7 ayat 13-14. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Karena luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan. Luas, lebar jalan yang membawa kepada kebinasaan. Dan banyaklah orang yang masuk daripadanya. Karena sempitlah pintu dan sesatlah jalan yang membawa kepada hidup. Dan hanya sedikit orang yang mendapat dia. Jadi kita lihat, karena sempitlah pintu dan sesatlah jalan yang membawa kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang mendapat dia. Sehingga dalam Lukas 13 ayat 23-24 ada seorang murid yang bertanya, kalau begitu, coba kita baca, sedikitkah saja orang yang akan selamat? 23, maka berkatalah seorang kepadanya, Ya Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Maka katanya kepada mereka itu, kata Tuhan Yesus kepada mereka itu, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit, karena tujuannya adalah hidup.
Sekali lagi, hidup bahasa Alkitab kekal di dalam kesenangan. Sementara binasa itu juga hidup kekal, tapi di dalam penderitaan. Karena semua manusia akan hidup kekal, tapi beda tempat. Ada yang kekal di dalam kesenangan, bahasa Alkitabnya hidup. Ada yang kekal di dalam penderitaan, bahasa Alkitabnya binasa. Tentunya kita semua yang ada, yang sementara mendengar firman Tuhan juga pada hari ini, ingin hidup kekal di dalam kesenangan. Satu hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana kita akan berjumpa dengan Dia, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Kalau sekarang kita berbeda tempat, kita ada di planet yang bernama bumi ini, sementara Tuhan di sorga. Tetapi janji firman Tuhan, Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Wahyu 21 ayat 3. Maka aku dengar suatu suara besar daripada ras itu mengatakan, Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka itu akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Itulah janji firman Tuhan yang tentunya kita harapkan. Yang kita harapkan ini adalah janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Bilangan 23 ayat 19, Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalah. Masakan Ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Masakan Ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Sekali lagi, janji Tuhan tidak seperti manusia yang kadangkala pemberi harapan palsu, PHP. Sudah harap-harap, kasihan, ternyata palsu. Harap-harap untuk menikah, ternyata dia lari. Itulah manusia. Tapi Tuhan tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memberi pengharapan palsu di dalam kehidupan kita. Apa yang Dia sampaikan, itu pasti Dia akan lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab itu betapa luar biasanya kalau kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita berani juga berkata seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Dia yang telah mengasihi Paulus. Dia juga yang mengasihi Bapak Ibu saya dan saudara, sehingga Dia panggil kita, Dia pilih kita. Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu saya dan saudara. Satu hal yang luar biasa, di antara miliaran orang yang ada di dalam dunia ini, kalau kita menjadi orang pilihan Allah, tinggal bagaimana kita mau menunjukkan kesetiaan kita, Bapak Ibu saudara. Karena setia itu adalah harga mati. Ketekunan itu adalah harga mati. Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Dan kata Paulus dalam Ibrani 10 ayat 36. Coba kita baca ayat itu. 36. Karena tekun yang wajib bagimu. Tekun yang wajib bagimu. Supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. Setelah sudah melakukan kehendak Allah. Kamu boleh memegang perjanjian. Memegang dalam arti kata menerima. Perjanjian Allah itu sudah ada, tapi kita belum pegang, kita belum terima. Masih mau lihat kesetiaan kita. Tuhan masih menuntut ketekunan kita. Matius 24 ayat 13. Yang ke-13. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. Ialah yang akan diselamatkan. Doa kita bersama, supaya kita tekun sampai ke akhir, dan keselamatan menjadi milik dan bagian kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini.